Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam daripada Borneo dan salam daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita ada satu kereta D-Max 4JK1 ya, D-Max V-Cross, di mana keluhannya ini adalah semput waktu pagi, sejuk enjin dia semput. Jadi bila dia semput, panas baru okey sedikit, tapi dia masih ada jacking ketika panas lah. Jadi apa yang kita nampak mungkin kameramen, hari ini sekejap dulu, kamera penggambaran hari ini dibuat di rumah, bukan di bengkel. Tapi ialah kita mau belajar dua, kenapa semput, yang kedua macam mana kita adjust valve tu semudah ABC dalam keadaan enjin terpasang. Video saya satu tu ada adjust valve macam ABC, senang saja dua pusingan, tapi enjin di luar longgar. Kalau di dalam enjin macam begini macam mana? Jadi sekarang ini sebelum bahas lebih detail, apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta maaf sekali lagi, penggambaran hari ini dibuat pada 8 hari bulan 8 hari bulan, betul. 8 hari bulan 1 2026. Jadi kita belajar dua ilmu, kenapa semput dan apakah setelah kita belajar cara adjust juga akan menyelesaikan dua masalah. Satu dia senyap, yang kedua dia tidak semput lagi. So ini benda kita akan belajar dua dalam satu, bersifat tutorial dan bersifat knowledge. Jadi mungkin kamera kita mau tengok sejarah kereta ini, mungkin kamera boleh tengok di handphone saya. Hold dulu. Saya cari dulu videonya. Oke, assalamualaikum. Ini kita kesilapan dia di sini. Coba kameramen ke sini dulu. Dia bergegar enjinnya. Sekejap saya cari dulu. Mana sudah tadi itu. Coba hold dulu sekejap. Masa sebelum kita bongkar nih enjin dia bergegar kameramen boleh tengok. Kameramen mesti menegak. Bukan itu. Gitu. Begitu kah? Lintang tu begini orang nampak. Sebab video sekarang memanjang. So dia gegar kameramen fokus sini. Tu nampak bergegar tu. Dia vibrate. Dia vibrate. Dia vibrate. Ya tahulah, nampak lagi suara dia. Ada pak mic lah. Ini sebelum kita buka dia semput pagi-pagi dan bergegar enjinnya. Oke, jadi kameramen kasih fokus dulu. Jadi sekarang ini kita belajar dua, yaitu macam mana adjust valve. Jangan miring kamera. Macam mana adjust valve dan adakah selepas kita adjust ni masalahnya selesai. So masalahnya sekarang kereta ni jam di piston nomor 4 bagian intake, dia punya jam terlampau dia tekan itu valve. Jadi kita alang-alang buka selesaikan masalah ini kereta. Sekali kita belajar macam mana adjust valve, 2 kali pusing saja. Jadi agak mudah lah. Jadi kita dapat selesaikan enjin bergegar dan juga keluar macam asap putih di belakang. Jadi dia bukan asap putih, dia akibat daripada kompres yang leak. Jadi ada dua, dia jam. Sekarang ini kita sudah adjust. Mungkin kameramen hold dulu, saya kasih nampak gambar. Oke, kameramen kita tengok yang sebelum kita buka. Ini dia punya masalah kita jumpa di sini. Tidak apa? Ada pre untuk intake 5 ini. Kita sudah jumpa masalahnya. Jam. Ini ada pre zone. Ini okey, ada pre. Exhaust 7 dengan 8. Okey, ada pre. Nih. Ada pre Ini zone. 7 dan 8 okey. Tapi yang kesilapan di sini kau tidak adjust ini. I8 dengan I7 tidak gerak. Lepas tu ada piston nomor 4 ni pre ni, ni fit ni. Ini masalah aja sekarang, kenapa dia susah mau hidup tu. Berkabut. Sikit siap. Langsung tidak gerak tu. Fit dia. Nasib juga hidup patutnya dia bergegar. Nih. Oke, baik. Jadi sekarang ini kita akan cerita tentang tutorial I7 dengan tutorial untuk kita adjust valve cara senang, 2 kali pusing saja. Dan setelah kita adjust valve, kereta ini 2 masalahnya, yaitu di bagian intake. Di sini kameramen kasih flash sebab gelap di sini. Saya tekan flash. Dia jam di pusingan pertama ini. Intake jam di sini. Ini kita sudah adjust, semua sudah kita adjust. Kita sekarang ini akan buat dami-dami lah. Ini jam di sini 2 dengan jam sana. Jadi punya exhaust pula intake. Piston nomor 4 pun dia punya valve jam. Jadi ini semua sudah kita adjust. Sekarang kita akan buat dami-dami untuk 2 kali pusing saja untuk kita adjust valve. Sebab kereta ini dia punya
valve clearance-nya terlampau besar dan ada yang jam. Maksudnya dia tekan terus, itu intake. Piston nomor 4 intake, dia tekan terus. Piston nomor 1 dia tekan terus, intake juga. Kasih mati place-nya, silau mata. Alright, jadi apa yang kita mau bahas di sini, bagaimana cara kita adjust valve ini 2 kali pusing. Yang pertama sekali kita paham dulu di sini. Kameramen coba kita tengok sini, ya. Alright, sekarang ini kedudukan engine. Oke, sekarang ini adalah engine I1, I2 ini I mananya exhaust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lepas itu intake I1, I2, kameramen jangan jauh sangat, nak nampak nanti tulisannya. I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. Oke, kita pergi kereta. Alright, dia begini. Oke, sekarang ini kita buka ini carbo breather. Ini carbo breather kita buka. So, sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana dia punya 2 kali pusing nih, main puli 2 kali pusing, kita tengok apa tools yang kita perlukan. Ini carbo, saya letak dulu sini, ya. Saya letak sini dulu untuk buka. Oke, pertama sekali kita perlukan tools. Teman-teman ke sini dulu, kita perlukan tools seperti ini di bawah kaki saya. Ini tools dia. Kita perlu coupling 10-12, 10 common race standby, nut linky untuk cover yang ini, linky ini, buka. Teman-teman tengok sini. Untuk buka yang ini, cover dia. Ini kita sudah buka. Nih. Alright. Oke, ini kita buka untuk senang kita adjust valve-nya. Oke, lepas tu ini kita sudah buka. Pakai nut ini. Alright, kita masuk balik linky ini. Alright, lepas tu yang kedua kita gunakan ini box untuk kita pusing nanti yang ini. Ini. Kita lock begini. Oke, kita perlukan. Oke, lepas tu ini screwdriver untuk begini. Untuk kita pusing seperti ini. Alright, nah. Nanti saya akan kasih contoh. Ini contoh. Oke. Lepas tu kita kasih longgar dulu, kita tarik ini buka. Kita adjust tahan nih. Ini gunanya box 12 panjang. Tidak payah buka injektor pun tidak apa. Injektor tidak payah buka. Kita perlukan pliers lock, box 12 panjang, screwdriver, dan juga filler gauge 15 mm 0.15. Teman-teman tengok ni ada nampak 0.15. Begini. Nampak 0.15. Tak tahu dalam kamera nampak, saya nampak 0.15, nampak? Nampak 0.15. Dan kita perlukan box dan juga ratchet untuk kita pusing itu main pulley. Dan sebelum proses kita belajar cara adjust, pastikan main pulley yang ini ya. Kameramen coba sini. Ini untuk kita pusing yang ini. Spana box 24 24. Tuh 24 So untuk kita pusing main pulley. Sekarang ini saya sudah standby pusingan pertama. Oke, coba kameramen sini tengok sini. Ini kita masuk untuk kita pusing. Nih, kita perlukan ratchet untuk kita pusing, untuk cari timing mark piston pertama. Oke, kameramen ke sini. Ke sini untuk tengok timing mark tuh. Saya mau kasih nampak nih, sebelah sini, sebelah kiri. Oke. Alright, ini adalah timing mark dia piston nomor 1 naik. Ini ada lege-lege ya. Coba fokus dia, kasih zoom dia kalau perlu. Nih ada lege-lege ini. Kejap kasih hold dulu sambil laser. Ini adalah, ini ada pak garis. Ini saya marking pakai saya punya nih liquid mark. Nih saya mark supaya senang nampak. Ini pusingan pertama. Ini namanya pusingan pertama. Ini dengan mark ini. Kalau di luar engine dia kena ikut ini anak nih. Ini ada kecil lurus, nampak nih. Lurus ini. Mungkin kameramen boleh kasih fokus lagi, kasih begini. Kasih begini. Dia tahu boleh nampak atau tidak. Kasih begini. Yang penting ini mark penting ya. Ini betul. Betul. Tuh. Mesti lurus. Dia punya timing mark tuh. Saya tidak tahu dalam kamera nampak kah. Nih, lurus. Kalau dalam kamera kadang bengkok, tapi cara kita pegang nih. Lurus tuh dia punya nih, baru nampak piston nomor 1. Sekarang piston nomor 1 dengan piston nomor 4 dua-dua pun mark juga, tapi membezakan dia, kameramen pegang. Yang membezakan kita markingnya sama, tapi untuk pusingan pertama piston nomor 1 naik. Pusingan kedua piston nomor 2, piston nomor 4 naik. Kasih place, kasih lari, silau. Oke, jadi kita mau tahu sekarang piston nomor 1 ke piston nomor, senang saja. Caranya adalah di sini. Coba kameramen tengok. Kalau kau tengok itu camshaft punya idler gigi, ini camshaft intake exhaust. Ini idler dia.
Dia kalau ini titik nih di atas begini satu, mananya dia piston nomor satu. Piston nomor satu. Pertama kita tengok marking dulu di bawah. Ya, saya tidak tahu macam mana cara kameramen mau tengok. Ini mesti lurus dengan ini. Lurus ini dengan ini. Sudah lurus. Kalau piston nomor 4 pun begini juga. Nanti pusingan kedua. Oke, ini. Tapi cara membedakan piston nomor 1, tengok markingnya ini. Kalau ini satu mananya ini piston nomor 1 nih di atas. Sebab kalau kita mau buka, ada dua cara mau tengok di piston. Piston tuh apa? Naik top nomor 1 atau nomor 4 naik, senang saja caranya. Satu, kalau yang untuk di Max Project K1 ini kita tengok titik nih. Idler nih. Idler nih, tengok nih. Kalau dia 2, itu piston nomor 4 dia naik. Sekarang piston nomor 1. Dan kita tengok dia ada pre. Ini kita sudah adjust. Tengok tangan saya fokus di sini. Nih ada pre ya. Ada pre. Ini kita sudah adjust 15. So kita adjust intake 15, kita try ikut buku lah. Kalau saya selalu 15-25. Tapi ini semua pre, piston masih pre. Jadi kalau tengok buku, tengok sini, ini cara pusingan pertama. Oke, pusingan pertama ya. Oke, tengok pusingan pertama. Ini pusingan pertama top dead center. Kemana? Aku mau nampak. Ya. Oke, top dead center, ini pusingan pertama. Ketika yang tadi sekarang ini pusingan pertama. Oke, intake I1, I2. Oke, kameramen sini. I1, I2. Oke, exhaust I1, I2, piston 1. I1, I2. Satu pusingan ya. Ini pusingan time piston top dead center nomor 1. Lepas tu masuk ke I3, I4. I3, I4. Dan yang terakhir I5, I6. Nih, kameramen. I5, I6. So ini satu kali pusing semuanya. Pusingan pertama yang dipusing I1, I2, I3, I4. I1, I2, I5, I4. So lebih kurang sama nih. Tengok. Pusingan pertama yang warna biru hijau nih adalah pusingan kedua. Di mana piston nomor 4 di atas. Sekarang kita di pusingan pertama. Piston nomor 1 di atas. Yang ini. I1, I2, I1, I2. Kena adjust 15 mm. Lepas tu di piston nomor 2 I3, I4. I3, I4. Ini piston nomor 2. Kalau piston nomor 1 dua-dua kena adjust. Piston nomor 2 hanya intake saja di adjust, dan piston nomor 3 hanya exhaust saja di adjust. I5, I6. Ini pusingan pertama, yaitu ketika piston berada di top di atas. Nih piston nomor 1 top. Dan sekarang di piston nomor 1 kan pistonnya ada 4. 1 piston, 2 piston, 3 piston, 4 piston. Oke, sekarang kita adjust. Senang saja. So kita akan adjust untuk piston nomor 1. Ini saya bongkar balik. Kasih dami-dami saja. Untuk pusingan kedua sekejap lagi. Tapi pusingan kedua saya tidak akan bagi contoh cara buka lah. Satu watt saya buka dengan menggunakan alat nih. Contoh. Sekarang kita ambil alat nih. Macam biasa. Oke, ini sekarang. Flash dia. Kalau gelap tuh flash. Jangan dengan muka aku jangan flash. Oke, sekarang kita akan buka. Ini 15 mm. Dan sekarang sudah adjust 15. Betul, tengok sangkut. Tapi saya kasih longgar lah. Nih nampak kameramen, tengok. Kita masuk begini. Di sebelah sini tuh. Bila kita cucuk dia gigit-gigit. Kita tarik begini dia gigit-gigit tuh, nampak? Bergegar kan tangan tuh. Ini oke sudah 15. Nampak? Ini saya sudah adjust tadi nih. Panjang juga masalah untuk adjust. Kena betul-betul. Jadi sekarang saya bongkar balik satu saja. Nanti pusingan kedua pun sama juga itu caranya. Jadi pusingan pertama kita boleh gunakan alat ini juga. Pliers clock dengan box nih. Kita kalau pliers bagus, saya punya tidak berapa bagus. Ini rompong sudah, tapi kalau tidak bagus kita boleh gunakan. Kita longgarkan dahulu. Ini I1, yang lain nanti boleh adjust sendirilah. Kita longgarkan ini dulu. Tidak apalah, demi penggambaran sudah siap pun kita bongkar balik lagi. Oke. Siap, kita pakai anu lah. Ada yang guna welding, ada juga yang guna. Oke, macam ini sekarang kita boleh juga kasih longgar dulu. Oke, kita longgarkan. Ini I1 saja, kita longgarkan dulu. Yang lain-lain sama saja. Oke, kita sudah longgarkan. Sudah longgarkan, buka. Kita gunakan. Kalau pliers yang bagus, giginya tajam. Ini saya punya, kau tahu lah.
rompong. So nampak tuh. Jadi tidak berapa gripping. Sebenarnya pakai ini pun boleh. Tapi kena yang yalah buatan China, kau tahu lah juga. Oke, kita sekarang kita buat, kita lock. Alright. Kita longgarkan. Ini kita sudah longgarkan. Oke, ini sudah longgar. Coba kameramen tengok. Kameramen dari sebelah sana. Sini. Oke, kameramen fokus di sini. Saya adjust satu sih, yang lain nanti sama aja lah. Sama juga adjustnya. Itu cuma nanti putaran pertama. Kita longgarkan ini. Pusing, longgarkan. Oke, kasih longgar guna jari dulu. Lepas tuh, oke, kita tengok kadang-kadang dulu sekarang oke lah. Ini kan sudah adjust. Ini contoh. Jadi sekarang nih kita masukkan yang ini. Oke, masukkan skru 12 begini. Oke. Contoh lah. Ini masukkan sini, kameramen sebagus-bagus. Oke, kita guna pliers nih boleh. Lepas itu kita guna screwdriver tadi. Oke. Kita guna screwdriver nih, kita tengok, kita cucuk dari sini. Nah, kita cucuk dari sini. Ini 15 masuk sini. Ya, masuk sini. Jadi pastikan dia fit lah. Nah, adjust dia sampai dia fit. Nah, tu nampak dia sangkut ya. Dia mesti begini. Nah, nampak tangan saya, kita masuk sini. Nah, nih. Mesti dia sangkut nih. Kalau kita tarik longgar, kasih sempit dia. Boleh adjust. Ini sekarang ngam. Nampak? Ah, nampak? Ah, ini yang betul. Ah, dia gigit-gigit. Ah, sudah ngam. Sudah adjust nih pakai skru nih. Kita adjust. Duh. Kita adjust begini kan. Contoh lah, ini kita masuk. Sudah ngam lah nih. Sudah ini ngam sudah nih. Tapi kita dami-dami penggambaran. So, kita buat begini. Tidak ada masalah juga. Oke. Itu. Kita. Ini sudah ngam. Saya sangkut. Kita pusing balik pakai tangan nih. Kita jangan pakai screwdriver dulu. Pusing dulu sampai dia fit. Fit. Begini. Ketat sudah. Baru kita pakai screwdriver dengan ini lock. Nih. Jadi kita akan ini tahan, ini fungsinya untuk tahan nut yang ini gap nih supaya kalau kita pusing ini kadang terikut di tengah. Jadi kita tahan begini. Alright. Oke. Ini tahan. Pusing, yang di kiri yang pliers itu pusing. Ini tahan. Screwdriver ini tahan supaya dia tidak bisa kita pusing ini tidak gerak. Oke. Alright, itu contoh dia. So sekarang dia tengok. Dia sangkut. Betul? Setelah kita guna pliers, oleh karena pliers saya ini tidak berapa gripping, kita mau yakinkan selepas kita ketatkan guna pliers ini, kita mau yakinkan buka dia. Kita guna lagi ratchet untuk kasih ketat supaya lebih fit lah. Sebab benda ini dia bergerak, dia boleh jadi longgar balik. So kita buka, kita kasih ketat. Guna ini. Tadi sudah ketat guna pliers lock. Oke, kita kasih ketat. Kita kasih bagus-bagus, jangan sampai patah ini. Sebab kalau patah ini return balik ke tangki nih. Ini namanya common rail punya injektor. Hati-hati, kalau kita tarik jangan terkena nih. Setelah itu kita guna box panjang nih. So, sudah tadi kasih fit, guna pliers, kita yakin. Kasih fit tegang, kasih tekan, tarik sikit-sikit. Untuk finalize. Tengok tangan saya, tangan. Oke. So, benda ini berulang-ulang sama saja untuk pusingan pertama dan kedua, tapi nanti kita pusing. Oke, jadi sekarang sekali lagi bila kita kasih ketat, kita masuk lagi balik. Sangkut, nampak? Kameramen kena fokus di mana yang maksudnya sangkut nih. Nih, nampak nih sangkut nah. Ini bagus. Kalau kita masuk begini longgar, mana jauh gapnya? Bising. Kalau kita cucuk begini tidak masuk, itu tertekan macam yang case pertama dia semput nih, tertekan yang piston nomor 4 nih tertekan. Nomor 4 ini terlampau pit tertekan, jadi kompres tulus. Dengan piston nomor 1 pun kompres tulus. Bagian intake saja. Ini dengan ini. Jadi itu kereta jadi kapus-kapus. Dia keluar macam asap putih. Jadi itu kereta itu bergegar. Nanti kita akan uji selepas kita adjust. Ini sebenarnya sudah kita adjust. Sudah kita adjust. Sekali lagi saya ulang. Oke, cara adjustnya sama saja. Mesti ada ini. Box 12. Ratchet. Pliers lock. Pillar gauge. Ini screwdriver. Tidak kisahlah. Cuma untuk kawasan sini sempit. Sebab saya just bikin saya buang masa saya kereta ni. Sebab dia sempit. Screwdriver tu kena di sini sangkut ni, nampak. Macam mana mau adjust ni sangkut. Jadi kau kena cari screwdriver yang modified untuk adjust yang di belakang. Sini okey lah, yang ke depan. Yang macam ni sangkut. Jadi kau kena modified sendirilah. Ini banyak buang masa saya di sana. Okey. Jadi sekarang ni kita akan masuk ke pusingan kedua. Okey, pusingan pertama jelas ah. Sekali lagi kita ulang, kita kasih ngam macam beginilah. Exhaust, ini exhaust. Oke, kameramen. Oke, kameramen, tengok ah.
Ini exhaust, ini intake. So yang di-adjust pasal pusingan pertama, yang tadi yang kita marking di sini bawah nih, ya pusingan pertama, macam mana nak biasa pusingan pertama, sedangkan makin di puli sama sih itu. Maksudnya 2 kali pusing ini puli, baru lengkap 1 putaran pembakaran. So 2 kali pusingan. Oke, pusingan pertama, yang saya marking sekarang nih, I1, I2, I1, I2. I1 intake 2, I1 intake 2, betul. Lepas tu intake 3, betul? Ni kameraman, intake 3. Intake 4, dan juga intake exhaust, ni nampak I ni. Exhaust I5, I6. So lengkap 1 putaran pertama. Maksudnya piston nomor 1 semua di adjust, piston nomor 2 hanya intake saja di adjust, piston nomor 3 hanya exhaust sahaja di adjust. I1, I5, I5. Cara adjustnya macam tadi saya tunjuk. Oke, sekarang kita akan masuk ke putaran kedua. Putaran kedua yang warna hijau nih. Putaran kedua dia piston nomor 4 macam biasa, 4. Exhaust intake adjust 22 15 15. Lepas tu piston nomor 3 pula adjust intake 5, intake 6. Bakinya yang tidak kita adjust tadi itulah putaran kedua. So kita akan adjust. Kameramen dari sana. Alright. Sekarang kita akan adjust untuk putaran kedua. Ini sekarang putaran pertama. Oke, putaran kedua nih, dia balik juga ini barang. Coba kameramen sini. Ini titik nih akan balik ke sini juga, flash dia. Titik yang sekarang ini saya marking, kalau saya pusing-pusing yang kedua, kena juga di sini. Tapi ketika itu marking ini dia akan jadi 2 di sini. Nanti kita perhatikan, kita pusing sama-sama. So kita pusing, kita akan tengok ini pusingan kedua. Saya pusing. Kameramen teruskan saya Oke. Oke. Pelan-pelan kita cari itu yang marking tadi sampai dia jumpa balik titik asal. Nampak? Ini pusingan kedua nih. Kita akan cari marking ini bertemu di sini. Oke, kameramen fokus. Dia tahu nampak center ke tidak? Tuh, ini pusingan kedua. Ya, pusingan kedua coba tengok kameramen, kasih lurus betul-betul. Ini marking penting Sebelum adjust apa-apa marking kena penting. Kena lurus betul-betul. Oke, sekarang kita tengok dia jadi nomor 2, betul? Ini 2 titik di atas. Ini piston nomor 4 di atas, top. Betul? Jadi kalau kadang-kadang kita keliru, macam mana lah itu bang, kalau orang sudah kacau semua, exhaust semua jadi pit. Kalau orang tidak pernah kena kacau itu valve, oke lah, kita tahu dia ada longgar pre-play. Macam mana kalau semua valve sudah kena kacau? Kita hanya berdasarkan longgar-longgar begini. Macam mana? Jadi caranya ini indikatornya, dengan cara timing chain oke lah. Kalau piston nomor 4 mesti 2 di atas nih. Kalau piston nomor 1 dia mesti 1 biji aja ini, dia tidak 2 seperti ini. Oke. Sekarang sudah tepat. Lurus betul Betul kan lurus? Oke. Sekarang putaran kedua. Kalau tengok buku ini putaran kedua, kameramen ke sebelah sini. Oke, putaran kedua kita akan tengok putaran kedua, pusingan kedua lah putaran kedua. Intake I5, I6. I5, I6. I5, I6, I7, I8. I7, I8. I itu intake lah. Oke, untuk exhaust I5, mana exhaust tadi? Ini I3, I4, betul? I3, I4. I3, I4. Dan juga I7, I8. I7, I8. So, kalau berdasarkan ini, pusingan pertama, ya, pusingan yang pusingan kedua yang warna hijau nih. Hijau inilah. Ini. Ini. Jadi di sini kita akan pusing, kita akan marking I3. Kameramen tengok sana, I3, I4. Ya tahu kameramen oke ke tidak? I3, I4. Lepas tu I7, I8 sini. I7, I8. Betul? Itu pusingan kedua untuk exhaust. Tengok kamera sekali lagi. I3, I4.
I3, kameramen nampak? I3, I4. Sini. I7, I8. I7, I8 untuk exhaust. Okey, untuk intake I5, I6. Okey, I5, I6. Okey, jadi di sini I5, ini I5. I6. Yang di adjust intake dan juga I7, I8 nih. I7. Tahulah kameramen nampak ke tidak? I7, I8. So, untuk exhaust piston nomor 4, dua-duanya kena adjust. Nah, coba kameramen kasih sama, betul atau tidak sama buku nih? I7, I8, I7, I8, I intake, I8. I dengan ini adjust. Oke, lepas tu intake I5, I5. So, dia punya cara hanya 2 pusingan sahaja. Pusingan pertama, seperti saya cakap, I1, I2, I1, I2. Piston nomor 1. Piston nomor 2, ketika pusingan pertama, main puli pusingan pertama, intake 3, intake 4. Dan juga exhaust 5, exhaust 6. Untuk pusingan kedua, yang kita adjust, yang macam sekarang ni, I3, I4, I7, I8. Intake, I5, I6, I7, I8. Macam seperti ini sekarang. So, sekarang ini kita sudah adjust. Kereta ini kita sudah, betulkah lepas saya adjust ni valve, kereta ini tidak semput lagi. Dan kereta ini saya pasang dami-dami saja. Pasang dami-dami, dan benda ini saya sudah adjust kadar penggambaran saja untuk memudahkan kita adjust valve dan berkait rapat dengan enjin semput. Di mana valve piston nomor 4 intake dengan piston nomor 1 intake pun terjam dia. Dia tertekan terus walaupun dalam keadaan top dead center. Patutnya top dead center dia tidak boleh tekan itu, camshaft tidak boleh tekan. Nanti dia release ataupun loose compress. Jadi ketika itu dia jadi semput dan kompres minyak yang tidak terbakar itu dia jadi wap macam wap putih. Sebenarnya dia bukan wap, dia adalah diesel yang tidak terbakar akibat kompres yang leak. So, sekarang ini kita sudah selesai untuk bahagian adjust dan kita akan pasang ini kereta dami-dami tapi minyak akan tumpah sedikit. Adakah kereta ini semput pada waktu pagi? So, kita akan tolak tepi. So, sekarang kita akan pasang kameramen dari sini. Kita akan pasang injektor saja. Injektor, kameramen dari sini kita pasang injektor nomor 1. Injektor nomor 1. Injektor nomor 2 kita akan pasang, tapi minyak akan selepas kita adjust semua, ini sebenarnya sudah kita adjust. Untuk penggambaran ini kita kasih nampak cara adjust dan juga ada tak selesai masalah ketika pagi. Kereta pagi begini ya, kereta ini kalau pagi sebelum ni. So kita akan pasang balik dami-dami untuk kita pastikan ya. Pastikan kereta ini hidup dengan normal baru kita pasang kabel. Takut nanti masih semput lagi, adjust tidak ngam. Masalah lagi. So, ini kita pasang, ini return dia, ini vacuum sebenarnya saja tidak tahu di mana tinggal satu ini hilang. Jadi sementara saya pakai dulu nih. Dan yang ini kita pasang dia punya return. Ya. Dia punya return minyak di sini. Kita pasang nih untuk return begini namanya return minyak. Diesel. Mana injektor ni? Ini namanya high pressure injector. Ketika lebihan minyak itu akan dihantar ke tangki dari sini semua. Masuk ke tangki balik. So, kita akan hidupkan kereta ni. Kameramen akan tengok. Di dalam tu adakah meternya sejuk? Kan masalah kereta ni bila sejuk dia kuat jacking. Panas pun dia jacking tapi tidak berapa. Ketika pagi dia macam mau mati tu enjin. So kita akan tengok, kameramen ikut saya ke dalam, betulkah enjin ni sejuk? Kita tengok temperature enjin kereta dulu. So sekarang tengah buka, kameramen ikut sini. Okay, sekarang kita akan tengok. Alright, kameramen sini sebelah saya untuk kasih tengok temperature dia berapa, sejuk ke tidak. Sebab masalah kereta ni sejuk saja dia masalah. Kenapa kita itu blok dia kan sejuk. Kena lagi kompres ada loose di piston nomor 4 dan juga piston nomor 1. Itu pun intake saja, exhaust dia okey. So, sekarang kamera fokus di meter kita on. Okey. Kita tengok temperature dia berapa. Nanti orang bilang ini dami-dami temberang saja. Saya malas yang begitu. Kita kasih buktikan bahwa lepas kita adjust valve dengan bagus dan tidak ada sudah yang tertekan, dia punya valve pun sudah normal. Kita tengok kosong Okey, kosong Okey. Kameramen akan ke sana, tengok kereta gegar atau tidak gegar. Kameramen gambar itu yang enjin terbongkar sekarang, itu tidak masalah. Cuma jangan kasih dekat dengan kamera lah, kena minyak nanti. Okey, kameramen ke sana, saya gambar. Saya start. Okey, jauh sikit lah. Gitu agak-agak. Tengok itu enjin. Saya start Okey.
Kereta tiada. Okey. Tengok. Okey, minyak banyak. Nampak tiada semput tiada goyang Engine steady, nampak? Tiada. Okey, minyak keluar. Nampak? Alright. Okey, kameramen akan ke belakang tengok exhaust. Okey. Sekarang kita tengok, saya start lagi satu kali. Kameramen pergi tengok exhaust. Ada asap putih kah lagi? Tidak ada. Ini kita tinggal tak boleh lama geng sebab minyak hitam terkeluar. Kenapa? Untuk bukti penggambaran kita kasih di belakang. Okey, start. Kameramen. Ya. Okey, azab. Itu asap dia. Tiada Kalau itu hari pagi-pagi keluar asap putih, itu kompres loose. Asap putih sekarang tiada. Kita tidak boleh lama geng sebab minyak terkeluar sana. Okey, itu saja. So, itu saja penggambaran hari ini. So, kita ajak dapat dua ilmu. Satu, macam mana adjust valve menggunakan teknik ABC saja, 2 kali pusing. Yang kedua, setelah kita adjust, kereta ini datang semput, adakah masalah ini selesai? Tidak perlu ganti ECU, tidak perlu ganti pil pump, tidak perlu ganti MAP, tidak perlu ganti. Kita selesaikan mechanical problem. Saat kita scan kereta ini tidak ada fault code. Kereta ini tidak ada fault code, geng. Jadi kalau tidak ada fault code, mesti kita suspect mechanical problem. Jadi bila mechanical problem, dia akan jadi sensor tidak dapat detect. Macam mana mendetek? Dia mechanical problem, bukan sensor, bukan wiring. So, itu saja penggambaran hari ini. Dah tahu berapa minit cerita kameramen? 31 minit. Jadi kita dapat 2 ilmu. Jadi dengan itu saja penggambaran hari ini. Jadi mudah-mudahan video yang serba ringkas ini memberi sedikit manfaat, insyaAllah. Jadi sebelum kita finalize kita punya video, sekali lagi kita akan hidupkan dalam berapa second untuk mengelakkan minyak banyak keluar. Kita sekejap saja untuk finalize kerja. Okey, kameramen boleh fokus ke sana. Sekali lagi. Ya, tu minyak banyak keluar. Saya akan start hanya berapa second untuk penamatan untuk kita tamatkan penggambaran. Kita start sekali lagi. Mana tahu orang bilang berlakon saja. Okey Alright, ini sekarang jalan. Kereta jalan. Okey. So, itu sajalah. Jadi kita matikan. Okey, jadi sekarang tiada semput. Yang bunyi bising itu ialah biasalah. Banyakkan benda tidak terpasang. Turbonya tidak terpasang. Tu turbo tidak terpasang. Ni kameramen tengok sini. Turbo, water pump pun kita tidak pasang dia punya blade. Air breather pun tidak pasang. Banyak kita tidak pasang. Kita hanya pasang injektor dengan return balik minyak sahaja. Untuk buktikan, lepas kita adjust valve, enjin tidak bergoyang-goyang begini dan tidak ada asap putih. Asap putih sebenarnya bukan daripada minyak hitam terbakar, tapi akibat kompres minyak diesel tu tidak dikompres dan dia keluar di exhaust. Dia keluar macam asap putih. So, itu saja penggambaran hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan video ini memberi manfaat. Jangan lupa subscribe, like ataupun share. Assalamualaikum. Thank you. Dan jangan lupa komen komen yang membina. Siapa yang komen negatif, saya blok dia punya account. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.